Belum kan? Kenapa? Bapak udah baca? Itu Ya, dulu. Bapak udah baca atau belum? Ini persoalan berkaitan ijazah. Bukan, Bapak sudah baca atau belum? Saya di sini. Bukan Nggak usah menguji saya di pertanyaan sini. saya. Bapak sudah baca Ya? belum putusannya? Anda nggak usah merasa Kalau saya benar sudah di saya sini. baca. Jangan Bapak jadi tahu nggak pembenaran pelapor di sini. dalam laporan polisi Bambang Tri dan Gus Nur itu? Saya mengikuti, tapi kenapa ijazah palsu tidak pernah dihadirkan? Udah itu saja. Bapak bilang ijazah palsu, pertanyaannya yang palsu yang mana? Bapak kok menuduh ijazah palsu padahal Bapak sendiri tidak pernah melihat ijazahnya. Tidak ada due process of law dari proses penegakan hukum yang menjerat Bambang Tri dan Gus Nur. Iya, karena Betul. yang dikaitan ijazah palsu tidak pernah dihadirkan. Dugaan ijazah palsu tidak dihadirkan. Sampai detik ini tidak pernah dihadirkan. Jadi masyarakat masih bertanya-tanya. Kalau itu dihadirkan ini perlu dari mana kemudian Anda mengatakan bahwa ketika ijazahnya itu tidak dihadirkan, maka tidak ada penegakan hukum yang baik atau yang benar, tidak ada due process of law di sana. Ya sebetulnya bukan tidak benar tapi kurang benar saja lah. Kalau tidak benar salah kan totalitas tidak benar nih. Di mana kurang benarnya? Kurang benar kenapa ragu-ragu menghadirkan ijazah milik Pak Jokowi tadi? Kenapa kalau nggak dihadirkan kemudian jadi kurang benar? Jadi masalahnya apa? Karena yang dibicarakan berkaitan dengan masalah ijazah semua. Nggak ada. Satu lagi Bang Aiman, ijazah berupa fotokopi itu dihadirkan dalam persidangan. Berarti itu tentang ijazah, ya. Kalau tidak, kenapa bicara ijazah? Dan yang kami permasalahkan ini adalah dakwaan jaksa itu adalah tentang kebohongan. Ya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946. Iya untuk keduanya itu. Ya, tapi tidak bicara soal keputusannya. Nah, di akhirnya nanti ketika kami melakukan banding ya, itu tidak diadili dengan pasal itu, melainkan kebencian. Kalau kebencian itu subjektif. Jadi vonis di tingkat pertama soal kebohongan dipaksakan menjadi berita bohong. Dibanding ternyata bukan berita bohong, tapi kebencian dan dikuatkan dengan kasasi kembali adalah soal kebencian. Seperti itu. Oke. Ada komentar soal ini Pak? Jadi di sidang pertama di pengadilan negeri itu soal kebohongan. Di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu soal kebencian. Berubah? Ya, saya melihat bahwa dalam proses penegakan hukum di negara kita ini kan saya berikan apresiasi kepada Pak Presiden lah. Akibat-akibat kriminalisasi tidak ada juga process of law ini. Sekarang yang muncul adalah peluru kendali yang sijil yang diterbitkan Presiden, yaitu abolisi, amnesti, rehabilitasi. Ini fakta. Dari dulu tidak pernah diterbitkan. Kita harus mengakui kehebatan seorang Jenderal TNI Pak Prabowo Subianto berani menerbitkan rehabilitasi, abolisi dan amnesti. Ini para penegak hukum harus sadar di sini. Artinya? Ya artinya ada masalah dalam penegakan hukum. Makanya selain reformasi kepolisian, harusnya reformasi penegakan hukum di Indonesia dilakukan sekarang ini oleh Presiden Pak Prabowo. Bukan hanya polisi, betul. Nggak cukup hanya dengan polisi, betul. Dan itu Anda mengatakan bahwa proses penegakan hukum terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang menjerat Gus Nur dan Bambang Tri salah. Ya sebenarnya tidak tepat karena saya berani bicara begini. Kasihan kalau masyarakat itu ada korban seperti misalnya hukuman mati tanpa proses hukum yang adil seperti itu. Ya, mohon maaf Bang Iman ya. Ini misalnya diadil ini mohon maaf Pak. Ini yang tidak tepatnya di mana? Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta terkait dengan kasus Bambang Tri dan Gus Nur ini? Kenapa? Bapak bilang kan tidak tepat. Apabila saya memang tidak tepat berkaitan apa? Bukan, Bapak bilang tadi kalau hanya fotokopi itu ditunjukkan itu tidak tepat. Yang tidak tepatnya yang mana? Ini sudah ingkrah oleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Loh. Iya, berarti saya sama saja Bapak tepat. tidak percaya kepada proses hukum yang sedang berjalan mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini bukan tidak percaya, ada masalah dalam penegakan hukum di negara kita. Yes, Bapak bilang tadi tidak tepat. Tidak tepatnya di mana? Kalau memang itu ditunjukin ijazah fotokopi. Tanpa dihadirkan ijazah yang asli, kenapa divonis? Begini, mohon maaf ya, Bapak, makanya saya tanya tadi Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta tadi? Belum kan? Kenapa? Bapak udah baca, itu dulu. Bapak udah baca atau belum? Ini persoalan berkaitan ijazah. Bukan, Bapak sudah baca atau belum? Saya di sini. Bukan nggak usah menguji saya. Bapak sudah baca belum putusannya? Saya sudah saya baca. Bapak tahu nggak pelapor di dalam laporan polisi Bambang Tri dan Gus Nur itu? Saya mengikuti, tapi kenapa ijazah palsu tidak pernah dihadirkan? Udah itu saja. Bapak bilang ijazah palsu, pertanyaannya yang palsu yang mana? Bapak kok menuduh ijazah palsu padahal Bapak sendiri tidak pernah melihat ijazahnya. Pertanyaan saya seperti itu Pak Ukreo.
Anda bisa hadirkan ijazah asli nggak? Tunggu dulu, tunggu. Jangan Anda bisa ngeles. hadirkan ijazah asli Anda nggak? jangan ngeles. Saya Anda tanya bilang aja, tadi, sekarang bisa nggak? Anda bilang ijazah palsu. Anda sudah pernah melihat ijazahnya nggak? Oke, baik. Pertanyaan seperti itu. Anda kan dari penasihatnya Pak Jokowi. Anda kan tolong seorang- hadirkan ijazah Anda asli kan di sini. Seorang penyidik senior, ya. Saya kira Kasihkan. kalau penyidik senior itu tidak menyimpulkan suatu peristiwa pidana sebelum Kalau saya adanya putusan penyidiknya saya minta pengadilan. dihadirkan ijazah Enggak, aslinya. pertanyaan saya berarti. Kalau saya penyidiknya, terkait dengan ijazah ya, palsu. kalau saya penyidiknya saya minta dihadirkan ijazah aslinya. Bukan kita tidak berbicara kalau Anda Nggak ada kata Pak, dibebankan gitu loh. kepada penyidikan. Artinya Pak Ukre ini telah menghakimi seorang Sebentar. seolah-olah ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu, padahal yang mempunyai kewenangan di sini. Saya bilang diduga palsu, dibuktikan dulu. Ya kan saya bilang Ya seolah-olah udah. palsu, makanya Hadirkan Bapak di ini situ. jangan langsung menyimpulkan. Turu harus tunjukkan fotokopinya, urgensinya apa. Makanya kalau memang Pak Ukre nggak pernah baca putusannya itu, jangan terlalu menyimpulkan terlalu dini Pak. Tidak bisa kita Ini simpulkan. korbannya banyak orang lain gitu loh. Kita menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan. Saya bilang due process of law-nya. Bagaimana ini Mama ini bagaimana nih? Ini saya mau debat sama Mama atau apa seperti apa? Jangan seperti itu. Ini Penjelasannya kita lagi jadi berdebat nggak soalnya gitu loh. kedengeran. Oke. Nggak, lebih dominan pakai mikrofon. Kan Bang Iman. Soalnya ini diganggu Ya. terus kita berbicara gitu loh. Kita mau bicara nggak bisa Pak Ugro, jadinya. saya ingin tanya pada Anda Pak Ugro. Pak Ugro. Nggak kondusif ini Bang Iman kalau seperti ini terus. Kita Ya, ya. bicara ada teriakan-teriakan terus. Jadi ini dialog seperti apa kalau dihantam sama Mama terus? Nah, Jadi itu. kita tidak dapat Gimana? poinnya, Ini nggak Bang fair, loh. Aiman. Ini nggak fair Bang Aiman. Ya, tolong ya. Ah, tuh. Baik. Oke. Pak Ugro, saya ingin Ratusan tanya. Mama di sini nih. Saya ingin tanya Pak Ugro. Mengapa Pak Ugro mengatakan urgensi itu sangat penting ketika menunjukkan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi di pengadilan? Ya. Sekarang persoalan berkaitan dengan Gus Nur, Bambang Tri semua. Itu kan berkaitan dengan ijazah. Nggak ada selain ijazah. Lah sekarang sebagai seorang presiden, pernah jadi presiden, gubernur, wali kota, sebagai negarawan tunjukkan ini ijazah saya. Selesai kok. Kenapa diulur waktunya seperti ini? Ya, tapi Bapak keliru Pak memahami Apa dalam keliru? alat bukti. Saudara. Kelirunya di mana? Kenapa keliru? Kelirunya di mana? Bisa bilang Pak ya. Kalau bukti surat fotokopi yang Bapak bilang itu cuma satu nilainya Pak. Terus? Kita mengacu pada pasal 184 itu ada 5 alat bukti. Jadi harus sempurna dulu semuanya. Jadi nggak bisa dibilang hanya fotokopi saja. Keterangan saksi juga merupakan alat bukti yang sah. Ya kan ada surat Ya, petunjuk jadi tadi kalau juga Bapak hanya ada. melihat dari satu sisi tanpa mendengarkan saksi-saksi lainnya, itu namanya proses yang Jadi tidak dengan tidak- keterangan tidak saksi Bung sportif. Mitra cukup dengan itu. Harus lima-limanya dong. Harus lima-limanya. Lima-limanya adalah sempurna. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua surat, yang ketiga petunjuk, yang keempat keterangan ahli, baru keterangan terdakwa. Bukan Harus keterangan. ijazah asli masuk di mana di sini? Kalau masalah bukti asli surat, itu bukti bagian surat. dari Bukti surat. Bukti surat, cuma Jadi, satu. Tidak Cuma satu. ada. Tunggu dulu. Tidak ada pasal yang mengatakan bukti surat itu harus asli. Tidak ada pasal yang mengatakan itu. Yang ada dikatakan surat. Betul. Pasal 184. Oke. Jadi biar dipahami. Jadi kita juga harus paham. Bu, mohon Paling maaf nih. tidak kalau nggak ada surat petunjuk kan bisa. Tunggu dulu. Tidak bisa, Pak. Kalau Bukti surat petunjuk. itu nilainya ya. satu Bapak dalam pasal Alat bukti itu 184. selima yang Maka saya berlaku harus di mencari penyidikan. Bapak lagi kembali kepada KUHAP. Nggak enak lah, nggak dan etis juga saya harus menjelaskan itu. Makanya dari satu surat ini ditariklah dari keterangan-keterangan saksi, didapat dari mana, menarik, ini menarik. tahu dari mana tujuannya apa. Baru Nggak. keterangan ahli nanti akan menilai dari bukti yang ada. Dan Bapak juga nggak bisa menilai fotokopi. Sekarang surat keterangan ahli. ahlinya dari mana? Ini kok ditanya lagi? Enggak, saya tanya ahlinya dari mana? Ahli pidana. Makanya baca di putusan, Ya, Bang. ahli Di situ kan di putusan ahlinya ada. dari mana? Pak, Bentar. Apa oke. aja ahli yang Bentar. dihadirkan? Maksud Bapak gini, saya paham. Ya, saya jelaskan. Oke, Bentar. saya jawab nih. Nanti saya. Saya jawab. Biar saya dalami dulu sebentar. Ya. Maksud Pak Ugro, keterangan ahli dari mana sehingga ahli itu bisa kemudian menyatakan bahwa ini adalah bohong, ini adalah kebencian, ini adalah dusta dan seterusnya. Itu maksud Bapak ya? Bukan, keterangan ahli itu kan berkaitan dengan ijazah nih. Ya. Seharusnya pada saat ditangani di Dirtipidum Bareskrim tadi, Ya. itu terbit SPDP, bukan sprint penyelidikan. Bukan, tadi Bapak mempermasalahkan gini. Lalu keterangan ahli dari mana dia Ya, punya patokan keterangan untuk ahli kemudian kan satu- menyatakan pendapatnya dia begitu? Dari lapor dong ahlinya. Harus dari lapor. Lapor. Pada waktu itu pasti nggak ada lapor. Loh, karena masih penyelidikan, kenapa bisa memanggil orang lapor? Dalam penyelidikan itu Nggak tidak ada yang bisa. Gus Nur dan Bambang Tri maksudnya? Iya.
pada saat pemeriksaan ahli itu dari lapor menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Harus dari lapor. Lapor. Oke, jadi pada waktu Bambang Tri dan Gus Nur tidak ada lapornya. Itu makanya saya bilang Pak Ukro harus baca putusannya. Karena kasus ini bukan kasus 263 Pak. Yang Bambang Tri dan Gus Nur itu kasusnya ujaran kebencian. Oke. Ya. Baru pencemaran nama baik dan apa namanya kegaduhan. Pasal 160 penghasutan. 45A, Jadi bukan itu putusannya. 263 harus dipahami itu. Nggak perlu Lain lapor halnya itu. kalau 263 baru benar yang dibilang oleh beliau. Ini kan bukan 263 yang dibahas. Makanya pasal apa yang dituduhkan kepada dia itulah yang dibuktikan oleh jaksa. Gitu loh. Contohnya nih, orang ini Sekarang mencemarkan pelapornya nama itu baik. dasarnya dicemarkan nama Oke, baik, saya dasarnya jawab. apa? Tadi Bapak bilang, Kan dasarnya saksi apa? ahlinya dari mana? Bukan. Melaporkan pencemaran nama baik itu dasarnya apa? Bukan. Salah. Masukkan bukti dia dong, alat bukti dia. Bukan. Makanya Bapak baca Pelapor putusannya. itu melaporkan Dan pencemaran nama dakwaan baik. jaksa itu Bapak bukan dakwaan subsidiar, tapi dakwaan alternatif. Bukan, saya pengen tanya saja. Pelaporan Makanya pencemaran di nama pasal baik itu masuk dasarnya baliknya apa? kepada ujaran kebencian. Merasa dicemarkan nama Makanya baiknya tuntutannya dasarnya itu apa? Ujaran kebencian gitu loh. Bapak juga Ujaran harus kebencian paham, itu dasarnya jangan apa? jangan Pencemaran itu. nama Jadi, baik. aduh, Dasar maksudnya dasar seperti ujaran kebenciannya dari mana? Oke. Mengenai dasar ujaran kebencian itu, Bang Aiman, ini kan ada ini Bentar. gimana ini kalau ini mak ngomong terus nih saya diam ini. Hah? Udah, Ini oke, saya diam. cukup. Silakan Ya nih, udah, Mak ngomong terus. kasih Om Mama aja yang ngomong. Oke, sama. Udah. Bisa diam nggak ini? Nah, ini saya harus tertib ya. Kalau Ibu nggak bisa tertib, saya terpaksa harus kurangi jumlah Ibu ya. Oke, sepakat ya? Oke, silakan Bang. Dari mana dasar Ya. ujaran kebenciannya? Oke, baik Bang Aiman. Tentu yang pertama dalam membuktikan suatu perbuatan tindak pidana itu jaksa penuntut umum melihat daripada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi ada 3 pasal yang dimintai pertanggungjawaban oleh jaksa penuntut umum di pengadilan dan diuji di pengadilan. Yang pertama terkait dengan 160 tadi. Soal apa itu? Ujaran kebencian, penghasutan, Oke. kan gitu. Terus ada lagi terkait dengan 45A. Oke. Ya. Oke, bicara ujaran kebencian, penghasutan, dasarnya dari mana? Oke. Penghasutan ini tentu penyidik melihat daripada peristiwa-peristiwa yang berlangsung ini apakah berkelanjutan atau tidak. Ya. Jadi penyidik melihat bahwasanya ada Interupsi, perbuatan. Bang. Dari Tunggu dulu tadi nih. setengah acara dia ngomong. Ini saya kapan saya? Ini Nanti. gimana Masih, nih? nanti. Ini Banyak sesinya, Bang. Nanti Bang Rismon. Jelasin Nanti. jelasin dulu Nanti biar kamu kita kasih bilang. Bang Rismon. Sampai magabut. Dengar dulu, Nanti saya berikan kesempatan Bang Rismon, silakan. Dari tadi dia aja yang ngomong. Nanti Bang Rismon, Udah ini saya kasih mic buat kau nih, biar kau bicara ini. Ya, dua-dua sini. Kita mau dengar. Bang, udah, lanjut. Oke, saya kasih. Dari mana Mereka dasarnya? nggak terima saya menyampaikan. Iya, oke. Dari mana Kemenangan dasarnya? hukum, Tadi Bang cuma Aiman. di total ini 1 jam. Anda Nanti sendiri kau setengah bicara jam setelah loh. selesai acara di sini Anda 50 sendiri jam. setengah jam. Kami kapan ngomongnya? Oke. Ini- Nggak, biar jawab dulu deh. Dari mana dasar ujaran kebenciannya dan penghasutannya? Ini kayaknya Bang Aiman mereka nggak terima sama saya nih. Makanya ini kasih dulu ke ini nih ke beliau. Soalnya dia nggak terima saya bicara. Di sini tuh ada 6 narasumber nih. 6. Dua Yes, ekor. tapi ini dialog, Bang. Coba bayangkan. Ini Anda dialog. sudah setengah Anda jam. ngerti dialog dikali nggak? 8, 4 jam. Justru perdebatan ini memanas terkait dengan pernyataan daripada Pak Ugresono. Tidak kita ada due bahas. process of law. Iya, Ini itu kan biarkan yang dulu harus dia bicara, dijawab biar ini. dulu. Karena kalau saya berbicara serangan ini banyak kali Bang Aiman. Dari Mama ratusan ribu di sana, dari siapa Rismon. Oke, lanjut, silakan. Jadi kan Singkat aja coba, silakan nih. Bung. Dia singkat kasih aja. kesempatan dulu dia Tidak, berbicara. dari mana? Jelas gini, Mas Dari Aiman. mana dasar? Saya orang awam saja melihat ketika Pak Presiden Prabowo memberikan Kepres nomor 17 tahun 2025 kepada 1.100 sekian ya, salah satunya termasuk Gus Nur. Itu diberi amnesti kan? Iya. Berarti apa? Ada sesuatu dengan putusan itu. Itu aja, berarti putusan itu salah, Sederhananya bermasalah. Itu aja. Saya orang bodoh dalam hukum aja tahu ada itu. Ya, itu aja udah. Clear, loud and clear. Oke, silakan. Terima kasih.